Selanjutnya itu adalah sifat dari kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi ini sifatnya sementara, jadi sewaktu-waktu dapat dicabut apabila industri itu sudah mampu dan siap untuk bersaing dengan pasar internasional. Selanjutnya adalah faktor-faktor dari kebijakan proteksi. Dalam perdagangan luar negeri berarti sebuah usaha pemerintah untuk membatasi atau mengurangi jumlah barang impor dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu yang penting, artinya dalam perekonomian suatu negara. Maka tujuan penting itu adalah yang pertama, mengatasi masalah deflasi dan juga pengangguran. Yang kedua, mendorong perkembangan industri baru. Yang ketiga, untuk mendiversifikasikan perekonomian. Dan yang keempat, untuk menghindari kemerosotan industri tertentu. Yang kelima, untuk memperbaiki neraca pembayaran. Yang keenam, untuk menghindari dumping. Dan yang ketujuh, untuk menambah pendapatan pemerintah. Selanjutnya adalah instrumen kebijakan proteksi. Yang pertama adalah tarif. Tarif itu berupa pajak yang dikenakan terhadap barang yang diperdagangkan, seperti tarif bea impor. Yang kedua adalah kuota. Kuota itu berupa pembatasan jumlah barang yang diperdagangkan, seperti ada kuota impor, yaitu pembatasan jumlah barang impor. Ada kuota produksi, yaitu pembatasan jumlah barang produksi. Dan yang ketiga adalah kuota ekspor, yaitu pembatasan jumlah barang ekspor. Selanjutnya adalah dumping atau diskriminasi harga, yaitu suatu kondisi di mana negara menjual di luar itu harganya itu lebih murah dibandingkan di dalam negeri. Terus yang keempat adalah subsidi. Kebijakan subsidi ini biasanya dikeluarkan atau ditetapkan untuk menurunkan biaya produksi, sehingga barang produksi itu bisa dijual semurah mungkin dan dapat bersaing dengan barang-barang impor. Dan yang terakhir adalah larangan impor, yaitu berupa kebijakan untuk melarang masuknya barang-barang impor ke dalam pasar domestik. Selanjutnya adalah keuntungan. Ketika sebuah negara berusaha untuk tumbuh kuat di industri baru, maka kebijakan proteksi ini berfungsi untuk melindungi industri itu untuk tetap kuat dan bersaing di pasar internasional. Selain itu juga kebijakan ini dapat melindungi lapangan kerja di pasar domestik. Selanjutnya adalah kerugian dari kebijakan proteksi. Apabila suatu negara menerapkan kebijakan proteksi ini lebih lama, maka ini lama-lama akan menimbulkan kelemahan dalam industri, sehingga industri ini tuh akhirnya tanpa persaingan. Kalau misalkan gak ada persaingan, berarti juga industri akan mengurangi keaktifannya dalam bidang inovasi. Nah, kalau misalkan industri ini udah jarang melakukan inovasi, maka barang-barangnya itu juga akan turun secara kualitas dan juga kuantitas. Sehingga kalau udah turun secara kuantitas dan juga kualitas, maka barangnya pun akan menjadi mahal. Selain itu, kebijakan proteksi ini juga bisa menimbulkan yang namanya perang dagang, seperti perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina, di mana Amerika Serikat melalui Donald Trump menerapkan kebijakan tarif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.